Apakah berbeda ketaatan kita ini dengan protes terhadap sesuatu, Ustaz? Contoh, mereka menyamakan atau memisalkan permisalan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Ustaz. Itu kan dalam perjalanan Nabi Musa banyak protes terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, padahal itu sudah diketahui atau sudah dijelaskan oleh Nabi Khidir itu adalah sesuai ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Musa protes terhadap ketentuan Allah. Baik. Ini seperti apa, Ustaz? Begini. Ini antum terlalu cepat mengambil konklusi. Nah, bahwa Nabi Musa sudah tahu itu ketentuan Allah. Justru karena belum tahu dia. Justru ya dia sudah punya ilmu sebelumnya bahwa merusak harta orang itu maksiat. Maka Nabi Musa ini maksiat. Antum rusak, pencetkan motor orang, dianggap kesalahan apa tidak? kesalahan. Ini secara fitrah. Ya, Nabi Khadir melobangi atau merusak kapal. Kan akibatnya jelas, karam nanti. Nah, Litughriqa ahlaha katanya. Ya kan? Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Ini mungkar besar ini. Orang sekapal nanti tenggelam. Lalu diingatkan. Kan saya sudah bilang, kamu tidak akan sabar. Karena jawabannya belum tahu dia. Jadi Nabi Musa bukan baca perintah Allah, tidak. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena dia lakukannya mungkar. nah. Itu bittifaq ahli al-uqul bahwa merusak barang orang terlarang. Terlarang kan? Jadi Musa bukan menentang perintah Allah. Jadi keliru orang mengatakan Musa memprotes perintah Allah. Nah. Yang kedua, apa yang dilakukannya? Nah, lupa antum. Lupa. Dia lewat suatu kampung. Lalu minta bertamu. Nah. Dan sudah merupakan tradisi umum masyarakat. Kemanapun pergi, tamu dimuliakan. Baik di Islam maupun luar Islam. Kalau Islam jelas ya, menjadilah tanda iman. Nah sekarang, orang tidak ada yang mau menerima aja mereka tamu. Padahal nampak dari tampilannya orang baik-baik. Misalnya kalau kita tampil sekarang pergi bersarung, lalu pakai sal, lalu pakai peci kan, ada pula merek pesantren di situ. Tiba-tiba assalamualaikum katanya, tidak mau orang terima. Kira-kira gimana? Rusak tidak masyarakatnya? Rusak. Apa sebab? Mungkin sebab rusaknya juga banyak ulamanya bawa proposal kemana-mana itu juga. Jadi orang takut asal nyebut assalamualaikum pasti proposal. Akhirnya orang takut punya image. Iya kan? Nah. Sampai-sampai pejabat pun kadang bilang, Ustadz ini banyak yang UUD gitu. Ujung-ujungnya duit, dia merapat kita, mendekat ke kita, ternyata ada maunya ngajukan proposal. Nah. Itu sebabnya saya takut untuk datang ke instansi pemerintah bawa proposal. Apa sebab? Mendekat aja saya takut. Apa sebab? Pasti dituduh bawa proposal atau minta proyek dan sebagainya. Karena mungkin pengalaman terlalu banyak kita yang bawa proposal. Wallahu a'lam. Nah di situ saya tidak tahu apa kejadian. Yang jelas mereka tidak mau fa'abau ayyudhaifuhuma. Tidak mau mereka. Nah sekarang ketemu oleh mereka berdua Nabi Khidir tembok yang sudah roboh atau hampir roboh. Nah lalu dia perbaiki. Menurut Nabi Musa ini pekerjaan sia-sia. Orang yang begini bakhilnya lalu diselesaikan, dibantu dan sebagainya. Tahu tidak dia ilmunya? Sia-sia. Karena ada yang tinggal di situ juga nggak ada. Nah, pekerjaan sia-sia menurut dia. Maka dia bilang ini jangan buang-buang waktu. Ya, kecuali kalau ini ada upahnya, minta upah. Kan orang ini wajarlah jadi tamu tidak bisa. Tentu kita minta upahnya. Kata Khadir, kan alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya kan sudah bilang kamu tidak akan sanggup bersama saya sabar. Nah, Musa belum punya ilmunya karena belum dikasihkan. Makanya nanti akan hatta uhditsa laka minhu zikra. Nanti akan saya sampaikan apa intinya nanti. Lewat lagi di suatu tempat, nampak anak kecil sedang bermain, dibunuhnya anak kecil itu. Mungkar nak membunuh orang tanpa sebab? Mungkar sekali. Mungkar sekali. Nabi Musa juga belum tahu boleh ilmunya, maka dia ingkari. Wajar dia mengingkari karena dia sudah punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khadir alaihissalam.
Jelas ya? Nah. Jadi Nabi Musa bukan memprotes Allah, tidak. Dia menyampaikan ilmu yang dia ketahui. Bunuh orang itu dosa besar. Ya kan? Wa katabna ali bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Kami tuliskan dosanya bagi Bani Israel apabila seseorang bunuh seorang tanpa qisas seperti membunuh seluruh manusia dosanya. Musa punya ilmu itu. Maka dia ingkari. Apalagi yang dibunuh anak kecil. Orang besar tahu, orang misalnya ini narkoba, ini mungkin dan sebagainya. Ini enggak, anak yang masih kecil. Akhirnya Nabi Khadir alaihissalam ketika kejadian yang ketiga dia bilang hadza firaqu baini wa bainik. Habislah. Lalu dia bilang sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Sekarang akan saya beritahukan kepadamu ilmu tentang apa yang kau tak sanggup sabar melihatnya. Amas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ternyata ilmunya kenapa dirusak? Karena di sana ada raja yang merampas seluruh yang masih baik kapalnya. Daripada dirampas lebih rusak sedikit. Ya kan? Ya. Nah, sedangkan ini tembok ini milik seorang anak atau dua orang anak yatim yang dulu ayahnya saleh. Menurut sebagai ahli tafsir itu bukan ayah kandungnya, ayah dari keturunan 7 tingkat di atasnya. Saleh, akhirnya anak ini yang mendapatkan ini. Wa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihan fa adara rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Rabbmu ingin dia nanti setelah balik mengeluarkan apa yang tersimpan di situ. Sebab kalau sudah roboh nanti payah dicari. Subhanallah. Mungkin dia sudah punya petanya ya, map apanya? Map Google. Yang ketiga, anak ini, itu. Kalau nanti biarkan hidup akan durhaka pada orang tuanya. Maka lebih baik diambil dan mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik itu. Jelas? Jadi Nabi Musa bukan protes. Yang tidak dia berilmu. Justru karena berilmu lah dia, ternyata fauqa kulli dzi ilmin alim. Kan kisahnya kalau antum kembali ke sabab kisah ini, Nabi Musa kan terlintas dalam benaknya dan pikirannya. Tidak ada orang yang lebih alim di dunia sehari ini dari saya. Lalu Allah uji dia, ada Musa. Lalu disuruh dia menemunya di pertemuan 2 laut itu. Apakah Nabi Khadir lebih mulia dari Musa? Tidak. Cuman Allah bisa mengkhususkan seseorang, tapi melebihkan seseorang dari yang lain. Wallahu a'lam. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.